Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para mahasiswa-mahasiswi kuliah syariah online, semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas seputar kurban, akikah dan sembelih. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas tentang kurban. Kurban artinya adalah secara bahasa ismun lima yudhha bihi au lima yuzbahu ayyama Idul Adha, yaitu sebuah nama untuk hewan yang disembelih, au lima yuzbahu ayyama Idul Adha, pada waktu hari-hari Id Adha. Jadi nama yang disembelih berarti hewannya itu namanya disebut kurban. Adapun kurban secara istilah maka artinya menyembelih hewan tertentu ya dengan niat qurbah, yaitu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tertentu. Nah, pada waktu tertentu. Itu definisi kurban secara istilah. Adapun waktu untuk berkurban itu kapan? Yaitu waktu disyariatkannya berkurban itu pada tahun ke-2 Hijriah, tahun dimana zakat dan sholat Id itu disyariatkan. Jadi turunkan syariat tentang zakat dan Id itu pada tahun ke-2 Hijriah. Kemudian dalil berkurban. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallahi azza wa jalla. Tidaklah seorang anak cucu Adam, seorang manusia, pada hari menyembelih berbuat sesuatu amalan yang paling dicintai kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hiraqatud dam, mengalirkan darah. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah, dan kurban tersebut niscaya pada hari kiamat kelak akan datang bersama dengan kurun tanduknya, wa adlafiha, dan kukunya, wa ash'ariha, dan rambutnya. Wa innad dam, dan sesungguhnya darah, la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ard, itu akan menduduki sebuah posisi ya sebelum itu jatuh ke tanah. Fatibu biha nafsa, maka dengan kurban tersebut perbaikilah, sucikanlah jiwa kita semuanya. Rawahu Ibnu Majah nomor 3126. Ya. Kalau tanduk, kemudian kuku dan rambutnya saja itu bisa membuat saksi nanti di hari kiamat, apalagi daging-daging yang ada di dalamnya. Baik. Kemudian tentang hukum kurban. Kita akan membahas dengan secara cepat karena pembahasannya kita cukup panjang. Hukum kurban. Nah, kurban ini ada dua pendapat. Satu pendapat jumhur dan satu pendapat Hanafiyah. Yang jumhur mengatakan bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Nah,
Adapun Hanafiyah mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib tiap tahun. Tapi bagi yang mampu ya, yang mampu. Nah, bagi yang mampu itu termasuk dalam kategori syarat. Insya Allah kita akan membahas bentar lagi tentang syarat-syarat orang yang berkurban. Yang jelas bahwa Hanafiyah mengatakan berkurban itu wajib setiap tahun. Itu pegang dulu. Kurban itu wajib. Kalau jumhur, oh tidak. Kurban itu enggak wajib, tetapi hanya sunnah muakkadah. Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna fi masjidina. Barang siapa yang mendapatkan keluasan namun dia tidak berkorban, maka janganlah sekali-kali dia mendekati masjid kami. Oke. Riwayat Baihaqi dan Ahmad dan juga Hakim. Itu dalil yang digunakan oleh Hanafiyah yang mengatakan bahwa kurban itu wajib. Ancaman, mengapa Hanafiyah mengatakan wajib? Karena Rasulullah SAW mengatakan fala yaqrabanna, maka jangan sekali-kali mendekat ke masjid kami. Kata-kata jangan mendekat itu artinya ancaman, dan yang namanya ancaman itu hanya diberlakukan kepada sesuatu yang wajib. Nah, maka kurban itu hukumnya wajib. Nah, begitu. Hukumnya wajib menurut Hanafiyah. Adapun dalil yang digunakan oleh mayoritas ulama, yang pertama adalah dari Ummu Salamah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza dakhalatil ashru", kalau 10 hari dari Dzulhijjah itu telah masuk 1, 2, 3, wa arada ahadukum ayyudhahi, kemudian ada salah satu di antara kita yang mau berkorban, fala yamassa min sya'arihi wa basyarihi syai'a, maka jangan fala yamassa, maka jangan pepegang rambut kulitnya satu helai pun. Artinya jangan dipotong. Kalau mau berkurban sudah masuk 10 hari, maka jangan dipotong. Nah, di sini jumhur mengatakan bahwa perintah atau anjuran berkorban itu dikaitkan dengan aroda. Aroda itu artinya kemauan, keinginan. Dan kalau keinginan itu menunjukkan bahwa kurban itu bukan wajib, melainkan sunnah. Ya, jadi siapa yang mau kerjakan, yang nggak mau ya boleh ditinggalkan. Itu wajhul istidlal daripada hadis pertama. Kedua, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la salasatun hunna alayya faraid. Ada 3 hal, ada 3 perkara yang bagi saya itu wajib, wa hunna lakum tatawwu, tapi 3 tersebut bagi kalian itu sunnah. Wajib bagi saya selaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, tapi bagi kita semuanya umatnya itu hanya sunnah. Apa saja? Yang pertama an-nahru, yaitu menyembelih. An-nahru artinya menyembelih atau kurban, ya. An-nahru adalah berkurban. Wal witru, dan witir. Ya, witir itu hukumnya wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raq'ata ad-duha, dan salat 2 rakaat duha. Nah, jadi 3 hanya 3 yang wajib bagi Rasulullah tetapi sunnah bagi kita. Oke, itu jelas ya. Jelas sekali. Kemudian yang ketiga bahwa dari akhbarona Mikhnaf ibnu Sulaim, di berita dari Mikhnaf bin Sulaim. Qala, dia berkata, wa nahnu wuqufun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Arafatin qala. Ketika kami sedang wukuf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Arafah.
Maka beliau bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah." Sesungguhnya setiap keluarga setiap tahunnya itu memiliki udhiyah, kurban, udhiyah kurban. Itu dalil, 3 dalil yang menunjukkan bahwa kurban itu hukumnya sunnah, bukanlah wajib. Oke, selanjutnya adalah syarat-syarat kurban. Nah, tadi pegang dahulu bahwa hukum kurban itu ya wajib atau sunnah. Wajib menurut satu pendapat, sunnah itu pendapat yang lain. Dalam hal ini sunnah dimiliki oleh jumhur, pendapat jumhur. Oke, sekarang syarat-syarat orang berkurban itu apa aja? Oke, ada syarat wajib atau kesunahan. Syarat wajib itu artinya buat Hanafiyah mengatakan kurban wajib, atau kesunahan kurban bagi jumhur yang mengatakan bahwa kurban itu sunnah. Maka syaratnya adalah mampu. Dia harus mampu. Kapan mampunya? Mampu pada saat hari-hari Id, di mana hari tersebut adalah waktu untuk berkorban. Maka hari Id itu tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari. Ya, 4 hari. Itu harus dalam 4 hari ini memiliki uang. Mampu. Tapi standar mampunya bagaimana? Nah, standar mampunya bisa jadi dia memiliki 200 dirham, atau dia memiliki uang untuk membeli kurban, ya, di mana uang tersebut terlepas daripada kebutuhan pokoknya. Jadi kebutuhan pokok sendiri, dan ada uang yang lebih di mana dia bisa berkorban untuk untuk uang itu. Oke. Itu syarat wajib atau sunnahnya. Kemudian syarat sah. Ketika kita kurban, maka apakah kurban kita itu sunnah atau tidak? Nah, ini dia. Yang pertama, hewan kurban harusnya sehat. Ya, kurbannya harus sehat. Maka kalau dia ada aib atau cacat yang mengurangi daging, ya, itu maka tidak sah. Dan ada cacat yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama adalah picek, ya, picek. Kemudian sakit parah, kambingnya atau korbannya sakit parah. Kemudian dia pincang, ya kan? Terus yang terakhir patah tulang. Oke, maka itu aib atau cacat yang harus dihindari dari hewan kurban. 2. Dilaksanakan pada waktu tertentu. Dilaksanakan pada waktu tertentu. Apa artinya? Waktunya adalah 10, 11, 12 dan pada waktu pagi. Oke. Jadi kalau keluar dari hari yang telah ditentukan, maka bukan lagi yang namanya kurban. Harus terpenuhi syarat sahnya dan juga syarat wajibnya, syarat sunnahnya. Kemudian ini berkaitan dengan hewan kurbannya. Apa saja yang boleh kita kurbankan? Yang pertama unta, boleh. Kedua sapi atau kerbau. Kambing, jantan atau betina. Kalau kambing, kita berbicara kambing, boleh kambingnya itu domba ataupun kambing apa itu namanya? Jawa, ya. Kambing Jawa yang enggak ada bulunya. Oke, itu jenis kambing atau jenis kurbannya. Selanjutnya adalah paling utama mana? Oke, kita pengen berkurban, tapi lagi memilih-milih kira-kira yang baik itu yang mana? Apakah karena uang saya korbankan sapi, atau saya pengennya kurban aja, atau yang lainnya? Di sini jumhur mengatakan bahwa ya, unta itu lebih baik. Kalau nggak ada unta, maka sapi atau kerbau. Kalau nggak ada baru domba yang berbulu itu.
Yang terakhir adalah kambing yang tak berbulu. Ya, yang tak berbulu. Nah, kalau jumhur itu memandang kenapa unta dulu, kemudian sapi, kemudian domba, kemudian kambing, itu pilihannya seperti itu karena jumhur memandang keutamaan berkurban itu dilihat dari sisi banyaknya daging, dimana karena dia banyak daging, maka dia banyak juga penerima kurban, ya kan? Nah, semakin banyak orang yang menerima kurban maka lebih baik, maka diutamakan dagingnya yang banyak, ya. Korban yang memiliki daging banyak. Itu menurut jumhur. Kalau Malikiyah tidak, dia memandang bahwa keutamaan berkurban itu dilihat dari kebaikan daging. Dagingnya itu enak atau enggak? Ya. Dagingnya enak atau enggak. Nah, maka Malikiyah dalam hal ini mengatakan yang paling utama adalah domba karena dagingnya enak. Karena dagingnya enak. Kenapa dagingnya enak? Karena Rasulullah SAW ketika berkurban itu menggunakan domba, namanya domba kabsyah. Ya, kalau orang Indonesia nyebutnya kabsyah, kabash. Kabsyah itu domba yang berbulu, gemuk, ya, gemuk. Nah, kemudian setelah itu sapi dan unta. Ya. Jadi keutamaan itu dilihat daripada keenakan dagingnya. Menurut Malikiyah, daging domba itu lebih enak daripada sapi. Sapi lebih enak daripada unta. Maka domba itu lebih baik. Oke. Jadi sudah tahu ya, kalau mau berkurban kita mau pilih yang mana. Maka pilihlah kalau pengen kita mau berbagi banyak kepada orang-orang fakir, orang-orang yang kepada masyarakat, maka carilah korban yang gemuk, yang dagingnya banyak. Jangan cari yang kurus, nanti dagingnya dikit. Oke. Kemudian usia hewan. Nah, apakah semua hewan tersebut tanpa ada batas usianya boleh kita kurbankan, atau dia memiliki batasan usia? Ya, batasan usia binatang kurban. Maka dalam hal ini ulama sepakat bahwa kalau korbannya itu sudah dewasa, semuanya boleh. Nama dewasa disebut dengan tsani, ats-tsani, ats-tsaniyatu, ats-tsani. Itu korban dewasa, baik itu domba dewasa, unta dewasa, sapi ataupun kambing. Nah, disinilah letak perbedaan ulama. Ketika korban itu masih jaza. Masih jaza itu dia masih muda, ya, korban muda. Apakah boleh kambing muda, domba muda, unta muda boleh dikurbankan atau tidak? Nah, di sini kita lihat pendapat ulama. Yang pertama, ya, di sini kita bahas tentang domba dulu ya. Kita bahas tentang domba dulu. Menurut Hanafiyah, satu pendapat, dan Hanabila, bahwa domba muda yang boleh dikorbankan itu usia 6 sampai 7 bulan. Genap 6 bulan, dia masuk ke 7 bulan atau 7 bulan jalan. Ya, dari 6 sampai 7 bulan. Berdasarkan hadis dalam riwayat Tirmidzi nomor 1500, Waqi berkata al-jaza'u, ya, itu al-jaza'u minadh-dha'ni yakunu ibna sittati au sab'ati ashhur, yaitu usia 6 atau 7 bulan. Itu dalam hadis riwayat Tirmizi. Oke, kita lihat lagi pendapat yang lain. Kemudian ada yang mengatakan bahwa kambing atau domba muda itu yang boleh dikurbankan harus berusia 1 tahun penuh, sempurna, genap 1 tahun, dia masuk ke tahun kedua. Nah, itu pendapat Syafi'iyah. Ya, jadi kita itu mazhabnya kalau mau berkurban cari dulu ini usianya berapa, atau ada nggak 1 tahun. Kalau sudah ada 1 tahun maka beli buat berkorban.
Kalau kurang maka jangan dibeli. Kalau kita berpegang teguh kepada Syafi'iyah dan Malikiyah yang mengatakan bahwa usia kambing domba muda 1 tahun sampai 2 tahun. Oke. Namun kalau kita melihat kamus, ya, kalau kita melihat kamus itu, ya, kamus Al-Wasit, Al-Muswasit, di sana dijelaskan yang namanya kambing muda, ya kambing muda itu usianya 8 sampai 9 bulan. Bukan 6 sampai 7 bulan. Ya. Berdasarkan kamus inilah, ya, berdasarkan kamus ini, maka yang berkorban 6 sampai 7 bulan tidak sah karena menurut kata al-jaza, ya, al-jaza dalam kamus itu usia domba muda 8 sampai 9 bulan yang boleh dikorbankan. Oke. Oke, sekarang tentang hewan yang lain. Tadi kita bahas tentang domba. Sekarang hewan yang lain. Unta berapa? Unta muda itu usianya 5 tahun. Ya. Kalau kurang dari 5 tahun tidak boleh dikorbankan. Kemudian sapi dan kerbau. Ya, di sini ada 2 pendapat. Satu mengatakan 2 tahun, satu lagi mengatakan 3 tahun. Jadi kalau sapi tanya dulu ini usianya berapa sapinya. Kalau 2 tahun ambil. Ya, kalau 2 tahun ambil, minimal 2 tahun. Kurang dari 2 tahun jangan dibeli. Kalau mau berkorban sapi atau kerbau. Kemudian kambing, ya kambing namanya al-maiz. Al-maiz. Ya, di sini mengatakan bahwa kambing itu sama kayak domba menurut Syafi'iyah. Jumhur, yaitu 1 tahun. Kalau kambing yang enggak ada bulunya itu usianya setahun. Kalau domba tadi paling minim 6 sampai 7. Ya, 6 sampai 7 paling minim. Kalau kambing itu 1 tahun. Kurang dari itu jangan dibeli untuk berkorban. Oke, selanjutnya standar korban. Oke. Kalau korban itu untuk 1 orang atau boleh 1 keluarga 1 orang. Boleh 1 kambing untuk 1 keluarga. Satu keluarga. Jadi 1 keluarga tinggal bareng maka boleh. Oke. Atau masih kerabat maka boleh. Oke. Kemudian sunnah berkorban. Apa sunnahnya? Menyembelih sendiri kalau bisa. Kalau bisa sembelih sendiri. Jangan wakilkan kepada orang lain. Kemudian menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Setelah itu tidak memotong rambut. Yang mau berkorban jangan potong rambut sampai berkorban. Setelah itu tasmiyah. Ya, kalau mau potong mengucapkan doa dulu. Bismillah. Kemudian sholawat, takbir dan berdoa. Oke. Selanjutnya seputar daging kurban. Ini berkaitan dengan daging kurban. Oke, boleh nggak kita makan daging kurban? Ya, boleh ya. Jadi yang mau berkurban boleh pekurbannya itu boleh memakan sebagian daripada daging kurban. Kemudian haram untuk menjual bagian kurban. Ya, tidak boleh kulit, kepala, tanduk dan sebagainya tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit kurban maka dia tidak mendapatkan pahala berkurban. Hadis riwayat Baihaqi nomor 19233. Ya, jadi jangan dijual. Oke. Kalau kita kasih ke pemotong daging itu gimana? Ya, kulitnya atau kalau kita ngasihnya sebagai upah nggak boleh.
Ya, upah itu di luar daripada kurban. Artinya jangan bagian dari kurban. Kalau mau ngasih, kasihlah itu sebagai hadiah buatnya. Ya, dikasih buat hadiah. Kemudian yang berkurban boleh mengambil manfaat dari kulit korban. Jadi kulitnya boleh diambil oleh sang pengkurban untuk dibuat apapun. Oke. Sekarang kita masuk ke akikah. Tentang akikah. Oke, akikah secara bahasa itu adalah rambut yang berada di yang ada di bayi. Jadi kan bayi keluar ada rambutnya, itu asli nama akikah diambil dari situ. Namun oleh orang Arab istilahnya itu berbeda, yaitu hewan yang disembelih untuk bayi pada hari ketujuhnya. Pada hari ketujuh siang lahir, maka dihitung dari hari itu. Hari itu pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 itu disembelihkan akikah buat bayi, buat anak. Kemudian tentang hukum akikah. Apakah akikah itu wajib atau sunnah? Oke. Atau yang lain. Jumhur itu bilang bahwa akikah itu sunnah. Akikah itu bukan wajib. Tapi sunnahnya untuk siapa? Akikah itu sunnah untuk orang tua. Untuk orang tua dikasihkan ke anak. Ya, jadi akikahnya untuk anak yang dilakukan oleh orang tua. Jadi tanggung jawab orang tua. Kemudian kalau Hanafiyah enggak, ya. Akikah itu bukan sunnah. Hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Kan ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ya kan? Ada haram, terakhir mubah, ya kan? Maka Hanafiyah hanya memandang akikah itu hukumnya mubah. Yang mau kurban silahkan, yang nggak mau kurban, yang mau akikah silahkan, yang nggak mau akikah juga silahkan, tidak masalah. Karena hukum akikah adalah mubah, tidak mendapatkan pahala kalau dikerjakan dan tidak mendapatkan dosa kalau ditinggalkan. Antara itu sama-sama saja. Oke, itu dalilnya ya. Kemudian jenis dan usia akikah. Nah, akikahnya yang disembelihkan hewannya itu usianya berapa? Dan ini semuanya sama persis dengan kurban. Tadi usianya berapa? Usianya untuk yang muda minimal 6 sampai 7 bulan. Ya. Untuk domba, ya, untuk domba. Sedangkan Syafi'iyah mengatakan dan Malikiyah usianya domba itu 1 sampai 2 bulan. Yang muda. Yang muda. Oke. Kemudian selanjutnya jumlah akikah. Nah, untuk anak lelaki berapa, untuk anak perempuan itu berapa, ya kan? Oke. Kalau jumhur biasa yang kita ketahui, kalau anak laki-laki 2 ekor, anak perempuan itu 1 ekor. Namun di sini unik sekali, menurut Malikiyah, laki-laki sama perempuan itu sama aja, 1 ekor. Kalau anaknya laki-laki 1 ekor, kalau anaknya perempuan satu ekor. Ya, tidak ada bedanya. Di yang bermazhab Maliki sah aja kalau akikahnya hanya satu ekor. Ustadz, saya nggak punya uang untuk akikah anak. Saya hanya mampu 1 ekor aja. Bismillah. Bismillah, ikut mazhab Maliki. 1 ekor kambing. Oke. Malikiyah, waktu akikah kapan, ya? Jadi di sini dikatakan kalau akikah ini menurut Malikiyah dan Hanabila bahwa akikah itu menjadi tanggungan orang tua ketika mendapatkan anak, walaupun anak itu sudah dewasa.
walaupun anak itu sudah balik, maka tetap menjadi tanggungan ayah, tanggungan orang tua, dikeluarkan dari harta orang tua, ya, walaupun anaknya sudah dewasa. Kalau merasa anaknya belum diakikahin, maka itu tanggung jawab orang tua menurut Malikiyah dan Hanabilah. Kalau Syafi'i dia sampai balik. Kalau sudah balik, maka itu menjadi tanggungannya pribadi. Oke. Hukum bayi yang baru lahir. Oke. Bayi yang baru lahir gimana? Ini ada diazankan dan iqomah, azan di telinga kanan, iqomah di telinga kiri. Kemudian setelah itu ada tahnik, ya. Tahnik. Kalau tidak tahu tahnik itu ambil kurmanya itu dihaluskan pakai mulut, boleh mulutnya orang tua, ya, atau pakai biasa dihancurkan, kemudian dikoloh-kolohkan ke mulut bayi supaya ada bagian kurma yang masuk ke tenggorokan bayi. Artinya apa? Artinya supaya yang masuk di bayi itu adalah yang manis-manis. Kalau memang nggak ada kurma, maka boleh yang lainnya, yang sehat. Oke, manis-manis. Setelah itu, ya, bagi tetangga, bagi yang lain, kalau memiliki kerabat dikaruniai bayi, maka disunahkan untuk mengucapkan selamat. Selamatnya itu berbunyi barakallahu laka fil mauhubi laka, panjang. Kalau tidak bisa barakallahu laka, dah barakallah, ya, sunnah. Jangan diam aja, jangan diam. Barangkali dengan cara kita mengucapkan senang terhadap karunia Allah kepada tetangga, kepada saudara, nanti pada saatnya diberikan anak lagi. Mencukur rambut pada hari ke-7, ya. Jadi pada hari ke-7 setelah diakikahkan, kemudian dipotong rambutnya, kemudian dikasih nama yang baik, ya. Jangan namanya Runtah, jangan namanya Abu Gosok, ya, semuanya yang jelek-jelek jangan dikasih ke anak. Oke. Kemudian kalau sudah dipotong rambutnya, ini disunahkan juga untuk menimbang, ya. Jadi rambut bayi itu ditimbang ada berapa gram. Nah, nilainya itu disedekahkan dengan nilai emas atau perak. Ya, kasih sedekahkan kepada yatim piatu, fakir miskin, insya Allah menjadi tolak bala, ya, tolak bala, dan memperlancar rezeki anak dan keluarganya, ya. Begitu juga yang di Aisyah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Oke. Setelahnya Fatimah diperintahkan Rasulullah untuk menimbang rambut Nabi Husain dengan fiddah, dengan perak. Oke, sekarang kita masuk ke menyembelih hewan. Baik itu korban, baik itu akikah, kita membahas tentang penyembelihannya. Ya, penyembelihannya. Oke, apakah menyembelih itu wajib atau sunnah? Apakah kambing itu harus melalui proses disembelih atau tidak? Nah, di sini ulama sepakat bahwa menyembelih itu adalah syarat untuk kehalalan daging. Maka untuk bisa dimakan oleh kita halal hukumnya, maka dagingnya harus melalui proses penyembelihan, digorok, ya, digorok. Harus, kalau enggak ya berarti tidak halal. Seperti apa, ya? Seperti binatang kalau dia jatuh dari lantai paling atas sampai bawah mati,
kemudian terikat, tercekik, digebukin, dan seterusnya. Jadi dia mati. Kalau kayak gitu mati, namanya jadi bangkai. Dan bangkai tidak boleh dimakan, sekalipun dia bangkainya bangkai ayam, bangkai kambing. Ya, kalau tidak melalui proses penyembelihan maka tidak halal. Oke, sekarang orang yang menyembelih atau penyembelih. Penyembelih ini ada 3 golongan. Ada yang pertama haram sembelihannya. Jadi orang itu tidak boleh menyembelih. Kalau menyembelih kita tidak boleh makan. Yaitu siapa? Orang kafir. Orang kafir dari atau selain ahli kitab. Orang kafirnya bukan ahli kitab. Ahli kitab itu Nasrani dan Yahudi. Ahli kitab, ya. Nasrani dan Yahudi. Jadi orang kafir selain ahli kitab itu adalah seperti orang musyrik, kemudian penyembah berhala, kemudian ateis yang enggak memiliki kepercayaan Tuhan, adanya Tuhan, atau juga murtad, ya, orang murtad. Oke, maka karena itu daging-daging impor dari negara-negara yang termasuk dibilang ateis, ya kan, komunis, itu tidak boleh kita makan selaku umat Islam, ya. Seperti daging yang berasal dari Jepang, ya, karena penyembah berhala matahari, ya kan, atau komunis seperti Rusia dan Cina. Oke, karena tidak percaya Tuhan. Oke, atau yang tidak beragama samawi seperti India. Nah, maka kalau dagingnya itu berasal dari India, hati-hati, ya, karena dagingnya itu tidak halal. Oke, kemudian tadi yang haram tidak boleh dimakan. Ada lagi yang halal sembelihannya, yang boleh kita makan, yaitu sembelihannya orang muslim yang merdeka, baligh, berakal, dan juga laki-laki. Oke. Sekarang ada golongan yang terakhir, golongan mukhtalafun fih, yang masih diperselisihkan oleh para ulama, yaitu sembelihannya ahli kitab, yaitu sembelihannya orang Nasrani dan Yahudi. Masih diperselisihkan antara boleh dengan tidak boleh. Namun ahli kitab secara prinsip Allah Subhanahu wa taala mengatakan sembelihannya, makanannya itu halal. Nanti dalilnya di setelahnya. Kemudian setelah itu ada Majusi. Majusi itu orang atau kelompok yang mempercayai 2 pencipta, 2 dewa. Ada dewa keburukan dan dewa kebaikan. Itu namanya kelompok Majusi atau Sobiun. Nah, Sobiun, wasobiina wan nasara, itu juga tentang pencampur adukan ajaran agama, itu namanya Sobiun, dan setiap agama itu ada dicampurin situ, Sobiun. Ini perselisihkan juga orang yang termasuk daripada Sobiun. Atau Sobiun kalau bahasa di kitanya namanya Sabian. Sobiun itu bahasa Arab, kalau kitanya Sabian. Ya. Kemudian yang masih diperselisihkan adalah wanita, kemudian anak kecil, orang gila, dan pencuri. Oke, selanjutnya, nah ini dia. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Sekarang kalian dihalalkan makanan-makanan yang baik. Maka makanan orang-orang yang diberikan kitab, ahli kitab itu semuanya halal. Hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan orang Islam juga halal bagi mereka. Tapi dengan catatan
dengan catatan selama makanan tersebut tidak haram bagi kita, seperti anjing, seperti babi, ya, itu tidak boleh tetap dimakan, tidak boleh dimakan ya, tetap haram. Selanjutnya, syarat boleh menyembelih, dia harus memiliki niat, ya, niat untuk menyembelih. Bismillah, niat, nawaitu, nawaitu. Setelah itu ada niat untuk menyembelih, kemudian jangan lupa tasmiyah, mengucapkan bismillah, paling minim bismillahirrahmanirrahim sempurnanya, minimal bismillah, Allahu akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah itu potong. Kalau minimal bismillahirrahmanirrahim korok. Oke, syaratnya harus ada tasmiyah. Tapi tasmiyah ini apakah hukumnya wajib atau sunnah? Bagi Syafi'i yang namanya mengucapkan bismillah hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi kalau orang Islam menyembelih tanpa mengucapkan bismillah, itu sah-sah aja sembelihannya, tidak haram. Tetapi menurut jumhur yang namanya tasmiyah itu syarat, maka syarat adalah wajib. Maka tasmiyah hukumnya wajib. Apa dalil Syafi'i mengatakan bahwa mengucapkan bismillah itu sunnah? Yaitu dari Siti Aisyah menyebutkan bahwa ada sekelompok orang, kaum. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna qauman ya'tunana bil lahmi." Ada sekelompok orang membawakan kami daging. La nadri adzakaru ismallah am alaihi amla. Kita nggak tahu nih, payahnya mereka datang ke kita membawa daging, tapi kita nggak tahu apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak. Maka apa yang dijawab oleh Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sammullaha alaihi wa kuluh." Ya udah, jangan bingung-bingung. Kalian baca bismillah, kemudian makan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu menunjukkan bahwa tasmiyah itu sunnah. Oke. Kemudian hadis kedua dari As-Salt. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Dzabihatul muslim halalun." Sembelihannya orang Islam itu halal, baik menyebut nama Allah atau tidak. Ya, jadi tetap halal. Itu mengapa Syafi'iyah mengatakan sunnah. Oleh karena itu Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adullatuh mengatakan pendapat Syafi'i itu lebih mempermudah pada masa sekarang. Ya, biasanya orang lupa, biasanya orang sibuk karena banyak, maka insya Allah halal. Itu kata Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Selanjutnya, ada bagian sembelihan yang memang tidak boleh dimakan. Yang pertama, darah. Ya, jadi darah tidak boleh dimakan. Darah tidak boleh dimakan. Diambil darahnya, dibekukan, kemudian dimakan, itu adalah sebuah penipuan. Apalagi sampai dijual belikan, mengatasnamakan bahwa itu adalah Musalla ala Sayyidina Muhammad, ati, yang akan ati. Itu tidak boleh, haram makan. Kemudian buah zakar, ya, zakar. Kemudian zakar, kemudian buah zakarnya, kemudian kelenjar, ada kantung kemih, kantung empedu. Itu bahasanya susah sekali ya. Bahasa susah. Itu bagian-bagian sembelihan yang tidak boleh dimakan. Kemudian kita masuk ke jenis hewan. Ada jenis hewan air, ya, ada jenis hewan darat, ada juga jenis hewan yang namanya darat dan air. Darat dan air. Namanya barma'i. Kalau air namanya ma'i, maun dari kata maun, atau dari darat bar, atau dari darat dan laut barma'i. Oke, kita cepat-cepat aja. Sekarang tentang hewan air. Hewan air. Apa hukumnya? Menurut jumhur, seluruh binatang laut
binatang air yang memang tidak bisa hidup selain di air, maka boleh dimakan. Bangkainya tidak perlu disembelih. Semuanya halal. Ya. Hatta kepiting. Ya, hatta kepiting. Nanti ada kepiting sendiri. Insyaallah. Kemudian kalau Hanafi mengatakan hanya ikan saja, jenis ikan saja yang boleh dimakan. Selain itu tidak boleh. Oke, selanjutnya adalah hewan darat. Nah, hewan darat ini kita bagi supaya lebih jelas lagi, lebih mudah lagi dipahami melalui pembagian ini. Yang pertama ada 3 pembagian. Yang pertama, hewan darat yang memang tidak memiliki darah. Nggak ada darahnya. Kalau mati atau kita bunuh nggak ada darahnya. Seperti apa? Seperti belalang, lalat, lebah, kemudian cacing, ada laba-laba dan kalajengking, skorpion. Nah, semuanya itu tidak memiliki darah. Dan apa hukum hewan darat yang nggak memiliki darah itu? Maka hukumnya tidak boleh dimakan karena dia termasuk daripada khobais. Wa yuharrimu alaihil khobais, kotor, jijik, menjijikan. Ya, maka kalau makan cacing jangan diekspos. Ya, sekarang orang makan cacing enggak. Dan di antara hewan-hewan ini kecuali belalang, maka belalang boleh dimakan. Oke, pengecualinya dari belalang. Kemudian hewan darat yang tidak memiliki darah mengalir. Ya, dia punya darah tetapi darahnya enggak mengalir. Seperti apa? Ular, ya. Kemudian darah mengalir itu darahnya itu nggak banyak banget, darahnya dikit. Gitu. Kemudian katak, tokek, dan seluruh jenis serangga, juga tikus, landak, biawak. Ya. Maka hukumnya tidak boleh dimakan. Ya. Yang punya darah tapi darahnya nggak mengalir, hukumnya tidak boleh dimakan. Kecuali biawak. Ya, di sini ulama mengatakan kalau makan biawak itu boleh. Menurut jumhur. Nah, sedangkan Hanafi tidak boleh. Karena Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah tentang makan biawak, tetapi Rasulullah tidak mengiyakannya. Oke. Selanjutnya yang nomor 3 dari golongan hewan darat adalah hewan yang memiliki darahnya mengalir. Maka di sini ada 2 jenis. Jenis yang pertama adalah binatang tersebut adalah binatang yang jinak atau binatang yang liar. Ada 2 jenis ya. Oke, kita bahas hewan yang jinak dulu. Yang hewan jinak tentu dia masuk ke dalam kategori hewan ternak ya. Hewan ternak juga masuk ke dalam hewan jinak. Maka dagingnya boleh dimakan. Hewan ternak boleh. Oke. Kemudian kalau selain hewan ternak bagaimana? Seperti unggas ya, yang enggak memiliki cakar seperti ayam, burung, maka itu boleh dimakan. Darahnya mengalir. Ya, dari unggas, jinak, enggak memiliki cakar. Nah, sedangkan hewan liar, nah ini dia. Kalau jumhur, kalau memiliki dia taring atau cakar, maka tidak boleh dimakan. Ya, tidak boleh dimakan. Dia memiliki taring, kemudian cakar. Yang liar tidak boleh. Banyak sekali nanti. Oke, selanjutnya tentang hewan darat dan air. Nama istilahnya al-barmai. Al-barmai, hewan darat air. Bisa hidup di darat dan bisa hidup di air. Nah, menurut Hanafiyah dan Syafi'i, bahwa hewan darat ini tidak boleh dimakan. Ya. Karena dianggap khobais. Sebagaimana firman Allah, wa yuharrimu alaihimul khobais. Maka khobais itu tidak boleh dimakan karena haram. Al-barmai. Oke. Kemudian Malikiyah. Ya, kita harus coba jelaskan supaya bisa memahami secara luas lagi ya.
bukan hanya satu. Kemudian Maliki, kalau darat dan air seperti katak boleh dimakan. Ya. Kemudian seluruh jenis serangga, kepiting sampai kura-kura itu boleh dimakan menurut Malikiyah. Karena apa? Karena menurut Malikiyah yang namanya khobais itu adalah sesuatu yang memang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran, ya, ataupun hadis, maka hanya sampai kepada derajat makruh aja. Makruh. Kalau boleh dimakan. Oke. Jangan Nabilah mendetailkan. Kalau memang dia adalah binatang laut atau air, kemudian dia bisa hidup di darat, ya kan? Maka kalau mau jadi halal harus disembelih, harus dipotong. Kecuali binatang tersebut tidak memiliki darah seperti kepiting, ya, seperti kepiting. Maka boleh tidak melalui proses pemotongan, langsung aja. Kalau mati boleh dimakan, ya kan, atau dipotes atau segala macam. Oke. Kemudian sudah. Oke. Itu penjelasan seputar daging kurban, kemudian akikah, dan yang terakhir penyembelihan. Sebelum kita beranjak kepada pertanyaan-pertanyaan, maka kita terlebih dahulu melaksanakan post test, ya.